Baik, perkenalkan nama saya Ignatius Sandri Pratama Putra dengan nomor induk mahasiswa 240401010395 dengan prodi PJJ Informatika kelas IF 103. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester saya dengan mata kuliah pemrograman visual. Baiklah, kita mulai. Di sini saya membuat sebuah program perhitungan rumus matematik, di mana pada tahap awal ini, proyek saya buat menggunakan Microsoft Visual Studio Code dengan template Windows Form Application. Dan pada tahap perancangan aplikasi, saya menggunakan sebuah form designer dengan komponen-komponen yang ditambahkan melalui sidebar di toolbox ini dan menggunakan properties di Windows untuk men-set name dan juga teksnya. Di sini saya memasukkan ada label untuk sebagai judul aplikasi, ada combo box untuk memilih jenis rumus atau di dalamnya nanti akan ada isi rumus-rumusnya seperti luas persegi panjang, luas persegi dan juga luas persegi tiga. Lalu juga ada text box untuk sebagai inputan nilai yang ada di sini. Nah, di sini user akan memasukkan nanti nilainya berdasarkan yang dia mau. Dan ada button untuk menjalankan proses perhitungannya. Dan juga label untuk menampilkan hasil perhitungan nanti di sini. Baiklah, setelah di sana selesai, saya akan memperlihatkan event yang sudah dibuat. Oke, kita perbesar saja untuk bagian Microsoft Word-nya. Apa pada bagian Visual Studio-nya? Oke, seperti yang bisa dilihat di sini, ada sidebar di sini, properties. Nah, di dalam properties ini ada yang namanya event. Di event ini, saya sudah menambahkan jika dia di dalam combo box-nya itu ada selected index change. Ya, benar. Nah, di dalam sini tuh adalah untuk menampilkan field text input yang dimasukkan. Misalnya dia akan memilih luas persegi panjang, maka yang akan ditampilkan di sini hanya teks input satu dan label dan juga teks input yang keduanya false. Lalu teks input satu teksnya akan diubah menjadi bernama sisi. Begitu juga dengan luas persegi panjang, di sini akan ditampilkan keduanya dan akan berubah menjadi panjang dan juga lebar. Begitu juga dengan luas segitiga akan berubah menjadi alas dan juga tinggi. Nah, lalu di manakah logik perhitungannya? Untuk logik perhitungannya sendiri itu berada di dalam button hitung ini. Dia baru akan melakukan suatu proses logika ketika kita sudah mengklik tombol hitungnya di sini. Di sini hasil saya buat dengan variabel 0 agar bisa di-assign dengan tipe data double. Di sini saya juga menggunakan cahaya sub karena saya juga memiliki basic di bidang pernah mengerjakan suatu project ASP, jadi saya juga pernah menjadi data developer, jadi saya lebih familiar menggunakan cahaya sub di sini. Oke, di sini saya membuat sebuah message box untuk nanti ketika dia ada error atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ada dua message di mana dia tidak memilih combo box-nya atau memilih rumus yang ingin dilakukan. Begitu juga dengan inputan yang tidak sesuai. Jika dia menginput bukan angka, selain angka pokoknya. Saya menggunakan try catch untuk handle validasi atau untuk handle errornya di sini. Oke, di sini saya juga sudah menggunakan if else, di mana jika dia memilih luas persegi, maka dia akan mengambil inputan sisinya, lalu akan dimasukkan ke dalam rumus ini, sisi dengan sisi. Begitu juga dengan rumus persegi panjang, panjang kali lebar, luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Di sini saya convert to double untuk input yang sudah dimasukkan. Oke, untuk contohnya adalah seperti ini ketika kita jalankan. Nah, seandainya dia belum memilih rumusnya, maka akan muncul silakan pilih rumus terlebih dahulu seperti yang sudah kita buat di awal di sini. Lalu jika dia memasukkan rumus, ya, namun dia belum mengisi field inputan ya, maka yang terjadi adalah input harus berupa angka karena dia belum memasukkan inputan. Nah, begitu juga jika dia memasukkan karakter yang bukan angka, maka dia juga akan muncul error itu.
Oke, sekarang kita masukkan, misalnya 10. Kita hitung, maka hasilnya sudah benar 100, lalu kita masukkan logika yang kedua, jika dia memilih persegi panjang, maka rumusnya harusnya panjang kali lebar, dan jika kita hitung, ya hasilnya benar 50, sudah benar. Lalu kita lanjutkan ke luas segitiga, di mana setengah alas kali tinggi, jika dia alasnya 10, tingginya 5, maka 25 setengah alas kali tinggi. 525. Ya, sudah sesuai dan tepat semua untuk program perhitungannya. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, jika ada kesalahan-kesalahan saya dalam penyampaian yang mungkin kurang tepat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.